Hai semua, Shalom. Hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah kesaksian yang luar biasa dengan ayat firman Tuhan. Saudara semua pernahkah ingat dengan seorang pemain legendaris berasal dari Brasil, bernama lengkap Ricardo Isaacson dos Santos Leite, atau biasa dikenal dengan nama Ricardo Kakak. Merupakan pemain terakhir yang meraih trofi Ballon d'Or sebelum era Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dimulai. Pemain berpaspor Brasil itu meraih Ballon d'Or 2007 setelah membawa AC Milan meraih trofi Liga Champions di tahun yang sama. Yang luar biasa dari kehidupan seorang Ricardo Kakak adalah bagaimana imannya kepada Tuhan. Bahkan itu terlihat ketika dia mencetak gol di setiap pertandingan, dia selalu mengacungkan tangan ke atas, tanda untuk dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hidupnya sangat religius, hidupnya sangat dekat dengan Tuhan, hidupnya mengasihi Tuhan, dan itu menjadi teladan bagi semua orang. Sama seperti yang Alkitab katakan ketika Paulus menulis surat kepada Timotius. Paulus menulis surat yang berkata 1 Timotius pasal 4 ayat ke-12, Alkitab mencatat, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Saudara, ayat ini ditulis oleh Paulus untuk menasihati seorang Timotius, di mana Timotius hari itu melayani dalam usia yang sangat muda. Dan seringkali ketika kita masih muda, kita seringkali ditolak, direndahkan, dan terkadang orang memandang kita sebelah mata. Padahal tidak masalah sekalipun kita muda, karena dalam hidup itu bukan pada usianya, tapi pada isinya. Boleh saja muda, tapi yakinkan bahwa hidup kita berisi, dan sekalipun kita muda, tapi kita manis. Paulus menasehati Timotius, kata yang pertama adalah jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Seringkali kita direndahkan karena kita muda. Memang orang merendahkan kita, tapi jangan sampai ketika orang merendahkan kita, lantas kita jadi rendah diri. Kita tidak percaya dengan orang yang usianya lebih di atas kita, tidak membangun kepercayaan diri kita bahwa kita mampu. Ada banyak orang-orang muda, justru ketika muda, mereka adalah orang-orang yang hebat. Pelajari di Alkitab bagaimana Daud ketika masih muda, dia diangkat oleh Tuhan. Saul masih muda, diangkat oleh Tuhan. Semua orang muda yang diangkat oleh Tuhan, sekalipun mereka muda, mereka melewati yang namanya proses dalam kehidupan. Makanya bukan tergantung usia kita. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa belum tentu semua orang dewasa. Lagian banyak juga kok ada orang yang tua tapi sifatnya kanak-kanak. Ada orang yang berumur tapi sifatnya justru tidak menunjukkan usianya. Harusnya mereka bisa matang, tapi sayang justru mereka muda di dalam pemikiran. Karena itu Paulus menasehati Timotius, makanya Paulus katakan jangan seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan. Nah, ini yang paling penting. Orang boleh melihat kita muda, tapi orang harus tahu bahwa kita harus jadi teladan. Jadi teladan itu penting. Boleh misalkan jagung itu masih muda, tapi bukankah jagung yang muda rasanya manis? Karena pada akhirnya bagaimana rasa itu menentukan kualitas hidup kita. Ada banyak orang yang muda tapi orang datang untuk meminta nasihat, pemikiran, karena memang mereka muda tapi berbuah manis. Nah, mari jadi anak-anak muda yang berbuah manis, sampai akhirnya orang mengenal kita bukan karena usianya, tapi orang mengenal kita karena isinya. Jadi ada 5 poin yang saya ingin bagikan kepada saudara. Yang pertama, jadilah teladan dalam perkataan. Terus yang kedua, tingkah laku. Yang ketiga, dalam kasih. Yang keempat, dalam kesetiaan. Dan yang kelima, dalam kesucian. Nah, 5 poin ini ditulis oleh Paulus agar Timotius mengingat. Kalau muda, jadilah teladan. Pertama, dalam perkataan. Makanya kata-kata kita itu harus berisi, menunjukkan bahwa kita itu punya sesuatu. Sekalipun kita masih muda, lantas kenapa kalau kita muda? Tapi perkataan kita menunjukkan bahwa kita berisi dan dewasa. Tidak hanya perkataan, tetapi juga
mulai dari tingkah laku. Tingkah laku itu bicara tentang perbuatan. Nah, ini yang harus selaras, tidak hanya kita pandai berkata-kata, tapi kita pandai berbuat. Kalau bahasa zaman sekarang, jangan cuma jago mimbar, tapi tidak jago hidup. Jangan cuma jago berkata-kata, tapi tidak membuat tindakan menjadi nyata. Karena pada akhirnya, orang di luar sana butuh tindakan kita, bukan lewat perkataan kita. Betul, orang tua memang mereka bisa menasehati. Orang tua mereka memberikan pemikiran, sumbangsih. Tapi pada akhirnya, yang muncul adalah perbuatan hidup kita. Karena hidup ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi hidup itu adalah tindakan yang nyata. Nah, karena itu, sama seperti Ricardo, kakak yang masih muda, tapi hidupnya mengasihi Tuhan, hidupnya cinta Tuhan, mari jadilah pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan apa adanya. Dan di dalam perjalanan karir dari seorang Ricardo kakak, dia tentunya banyak mengalami proses bagaimana dia berlatih menjadi seorang yang hebat. Karena itu, orang muda yang hebat dihasilkan karena proses yang begitu hebat. Dia harus melatih dirinya, bagaimana dia harus bangun pagi, untuk dia mulai disiplin terhadap diri sendiri, mulai kerja keras, mulai disiplin waktu, membangun diri. Nah, jadilah anak muda yang hebat karena proses yang hebat yang berhasil kita lalui. Ada banyak orang sampai di puncak gunung dan mereka suka, tapi tidak banyak orang yang melihat proses dari bawah, merangkak dari bawah sampai ke puncak gunung. Ada seorang pemain sepak bola juga yang hebat, yang berasal dari Argentina, Lionel Messi, juga melakukan hal yang sama. Bagaimana dia harus merangkak dari bawah, dia disiplin, bagaimana dia harus berlatih, berjuang, sampai memunculkan seorang Lionel Messi. Bahkan punya julukan The Messiah, sang penyelamat ketika Argentina harus mengalami kehancuran, terutama di dunia sepak bola. Karena itu saya berdoa siapapun Anda semua, marilah jadi anak muda yang kerja keras dalam hidup, jadi teladan baik di dalam perkataan, perbuatan, dalam kasih, mengasihi sesama. Itu harus kita buktikan. Justru anak muda jadilah anak muda yang bisa bersahabat dan menolong sahabat dalam waktu kesusahan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa tidak semua sahabat kita sama seperti kita, mungkin di bawah kita atau di atas kita. Tapi siapapun mereka, mereka butuh sahabat yang selalu ada bersama dengan mereka, yang justru ketika mereka mengalami masalah. Karena itu harus selalu ada dalam hidup itu, bagaimana untuk kita bisa setia sama Tuhan dan setia di dalam persahabatan. Dan poin yang ketiga, tadi di dalam kesucian dan kemudian kesetiaan dan kasih, itu harus kita pegang. Karena saya percaya bahwa anak-anak muda yang selalu menjaga hidupnya, pasti anak-anak muda yang luar biasa di dalam masa depannya. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Semoga jadi berkat. God bless you.